Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan pada kalian mengenai analisis transaksi. Kenapa analisis transaksi sangat penting dalam accounting? Karena tugas accounting overall adalah mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi, kalau kita ingin mencatat transaksi, ya otomatis kita harus bisa menganalisis transaksi tersebut. Oke, jadi setiap transaksi dibagi dalam beberapa akun, dan setiap item laporan keuangan, yaitu tadi disebut akun, akan dimasukkan ke dalam buku besar. Sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis disebut buku besar atau ledger. Daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar disebut chart of account. Oke, nanti kita akan uh, coba untuk melihat apa sih itu chart of account. Oke, di sini kita akan mempelajari ada dua jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah akun neraca. Kenapa namanya neraca? Neraca itu kan timbangan ya. Nah, neraca timbangan itu maksudnya adalah kedua sisinya harus seimbang. Apa yang dimaksud seimbang? Nanti kita pelajari lagi. Lalu ada akun laba rugi. Oke, di akun neraca ini mungkin sekarang sudah tidak disebut dengan neraca lagi, tetapi menjadi laporan posisi keuangan. Tapi agar mudah diingat, kita juga masih sering menyebutnya sebagai neraca. Di dalam neraca itu ada harta, kewajiban, dan ekuitas. Lalu di dalam akun laba rugi ada pendapatan dan beban. Oke, di sini coba kita fokus pada kotaknya. Disebut ada debit sama dengan kredit. Itu yang tadi saya sebutkan dimaksud dengan neraca, dimaksud dengan timbangan tadi. Debit harus sama jumlahnya dengan kredit. Harus seimbang, harus balance. Harta beban, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Di sini dibagi dua ya. Ada harta, kewajiban, dan ekuitas yang tadinya ada di neraca. Terus ada beban dan pendapatan yang ada di laporan laba rugi. Oke, sistem pencatatan dana, double entry accounting. Konsep sederhananya, pihak dalam transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Sama kayak kita mau membeli sesuatu. Contoh, kita mau beli HP, kita mau beli ponsel. Ya berarti HP-nya kita dapatkan, yang kita korbankan apa? Uang. Kita akan mengorbankan aktiva kita akan mengorbankan kas kita akan mengorbankan rupiah yang kita punya. Tuh, jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Tadi dalam hal kita membeli handphone, yang bertambah adalah ya gadget kita akan bertambah, peralatan kita akan bertambah, handphone itu sendiri. Nah, tapi yang berkurang di satu sisi ada kas kita yang akan berkurang, uang kita akan berkurang. Seperti itu. Nih, ada yang disebut dengan account atau T account. Kenapa account? Kita lihat garisnya. Seperti huruf T bukan? Makanya itu lebih sering disebut sebagai T account. Sisi kiri ada debit, sisi kanan ada kredit. Kita abaikan dulu angkanya ya. Oke, ada harta, kewajiban, ekuitas. Nah, tadi yang saya sebutkan ada harta, ada kewajiban, ada ekuitas. Ini untuk neraca saldo. Akun harta jika debit, jika bertambah dimasukkan ke dalam debit jika hartanya naik. Kewajiban ya, kebalikannya, kalau bertambah justru harusnya di kredit. Ekuitas pun begitu. Nanti akan ada contohnya ya. Lalu di laba rugi, akun beban di debit jika naik, kredit jika turun, akun pendapatan debit jika turun, kredit jika naik.
Oke, ini ada contoh-contohnya. Saldo normal akun. Nah, ini sering keluar nih kalau seandainya nanti kalian ujian komprehensif waktu di sidang skripsi kalian. Sidang komprehensifnya biasanya ini sering ditanyakan. Jadi tolong dipahami ya. Oke, alur transaksi bisnis di sini ya persetujuan adanya transaksi. Contoh kayak tadi kita beli handphone, kita pilih-pilih deh tuh. Nah, terus setelah kita pilih, oke, berarti ya, oke kita pilih iPhone X. iPhone X berapa sih? iPhone 11 sekarang ya. Oke lah, kita beli iPhone gitu aja katakan seperti itu. Kita setuju ingin membeli iPhone warna merah. Lalu habis itu terjadi transaksi. Otomatis setelah kita memilih, kita setuju adanya transaksi, terjadilah transaksi tersebut. iPhone-nya kita terima, uangnya kita berikan ke penjual. Setelah itu, dokumen disiapkan. Semua dokumen yang terkait dengan pembelian disiapkan. Apa sih yang akan kalian terima? Bukti pembelian. Ada bonnya, ada fakturnya, ada kartu garansi, dan segala macam. Oke, yang dilakukan penjual setelahnya adalah mencatat di jurnalnya mereka. Mereka akan mencatat di sistemnya mereka untuk mencatat penjualannya. Lalu setelah catat jurnal diposting ke buku besar. Maksudnya buku besar di sini adalah setelah satu periode, contoh bulan di akhir bulan si pemilik toko iPhone tadi ingin mengetahui berapa sih penjualan mereka. Nah, makanya itu semua yang dicatat di jurnal tadi diposting ke buku besar untuk dilihat jumlah akhirnya. Oke, ini cara-caranya menjurnal dan memposting ke buku besar. Ini posting ke sama ke buku besar juga. Oke, di sini kebanyakan adalah ilustrasinya. Ada baiknya kita coba untuk mengerjakan satu soal biar kalian ada bayangan untuk mengerjakan transaksi, untuk mengerjakan soal. Oke, saya akan mencoba untuk menulisnya dipakai buku tulis anak SD aja ya. Ini saya coba untuk mengajarkan cara menjurnal, cara membuat jurnal. Oke, pada awal bulan Januari 2012, oke kita baca ya. Pada awal bulan Januari 2012, Pak Ali Madun mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Superkilat. Adapun transaksi selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, tanggal 1 Januari, Pak Ali sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar 4.800.000 sebagai modal awal. Oke, baik. Di sini ada satu hal yang harus kalian ingat. Ini adalah persamaan akuntansi. Jadi, di persamaan akuntansi, aktiva, saya singkat dengan A, mau sebut aktiva boleh, mau sebut aset boleh, mau sebut harta boleh, oke, sama dengan liabilitas. Liabilitas itu kewajiban hutang yang harus dibayarkan, ditambah dengan ekuitas, ditambahkan dengan modalnya. Oke, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Ini akan menentukan tempat debit dan kreditnya. Oke, kalau kalau seandainya bertambah seperti tadi di persamaan akuntansi, aktiva akan masuk di debit, sisanya di kredit. Sebaliknya, jika berkurang, maka aktiva akan masuk di kredit, sementara liabilitas dan ekuitas akan masuk di debit. Ini cara paling mudah untuk mengetahui persamaan akuntansi. Dengan berpegang pada persamaan akuntansi ini, kita coba mengerjakan soal di sebelahnya. Yang pertama, tanggal 1 Januari Pak Ali sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar 4.800.000 sebagai modal.
kita taruh tanggalnya di sini. 1 Januari tahun 2012. 2012 garis 2. Lalu Pak Ali menyetorkan uang kas. Lihat, kasnya berarti bertambah karena kita melihat ini dari sisi perusahaan, bukan dari sisi Pak Alinya. Kita melihat ini dari sisi super kilat, perusahaan super kilat tadi. Oke, Pak Ali menyetorkan modalnya. Modalnya akan masuk di kas. Berarti kasnya bertambah. Lihat, kasnya bertambah ada di debit kas. Lalu apa di Pak Ali yang selanjutnya? Pak Ali dia punya kas, dia juga berarti punya modal. Lihat, bertambah kasnya di debit, lalu modal itu ekuitasnya di kredit. Jadi kasnya bertambah, lalu modalnya juga. Berapa besarannya? Besarannya adalah 4.800.000 rupiah. 4.800.000 rupiah. Oke. Untuk apa ini? Ini adalah untuk modal awal, penyetoran modal awal. Kita tulis transaksinya untuk setor modal awal. Oke, di sini kenapa saya tulis seperti ini? Kenapa bentuknya seperti ini? Oke, di sini berisi transaksinya, tanggal transaksinya. Oke, nah kenapa di sini saya tulis di sini pas di kiri dan di sininya malah menjorok ke kanan? Ini untuk membedakan mana yang debit, mana yang kredit. Begitu juga di jumlah uangnya, mana yang debit, mana yang kredit. Nah, setelah itu di bawahnya ada hal transaksinya, catatan transaksinya. Transaksinya untuk apa ditulis di bawahnya. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Pada tanggal 5 Januari dibeli peralatan kantor seharga 1.250.000, dibayar dengan kas 750.000 dan sisanya dibayar bulan Februari 2012. Oke, baik. Pada tanggal 5 Januari, catat dulu tanggalnya, 5 Januari 2012, lalu garis 2 untuk memisahkan peralatan kantor. Peralatan kantor adanya di harta, karena peralatan kantor itu harta. Baik, nanti secara terpisah akan saya berikan chart of account. Di sana akan ada nama-nama akun yang menjadi acuan kalian. Akun tersebut adanya di mana? Ada di aktiva kah, ada di aset, ada di liabilitas, atau ada di ekuitas, atau malah ada di pendapatan dan beban. Oke. Sementara ini dulu 5 Januari peralatan kantor. Kita tulis yang bertambah apa? Yang bertambah adalah peralatan kantor. Oke. Dibayar dengan kas. Berarti kasnya berkurang. Kas itu tadi ada di aktiva, ada di aset, ada di harta. Oke, berarti kalau berkurang dia masuknya ke kredit. Oke, kas. Setelah itu dan sisanya dibayar bulan Februari. Sisanya dibayar bulan Februari berarti dia berhutang. Hutang tadi adanya di liabilitas. Hutangnya jadi bertambah. Jadi dia punya hutang. Yang tadinya nggak punya hutang, jadi punya hutang. Jadi adanya kalau hutangnya bertambah, adanya di kredit. Oke. Lalu hutang. Oke.
berapa nih? Baru kita isi 1.250.000. Peralatan kantornya tadi seharga 1.250.000. Oke, kasnya tadi berapa yang dibayarkan secara kas? 750.000. Oke, terus berarti super kilat punya utang berapa? Super kilat berarti punya hutang 500.000 ya? Oke, 500.000. Oke, di sini coba kita lihat yang saya sebut dengan neraca tadi, yang saya sebut dengan keseimbangan, balance. Lihat, di sini ada 1.250.000, lalu kas dan hutangnya kalau kita jumlah 750.000 ditambah 500.000 menjadi 1.250.000. Imbangkan antara debit dan kreditnya. Start. Oke, pada tanggal 5 Januari ini, eh, keterangannya adalah keterangan transaksinya adalah untuk membeli peralatan kantor. Membeli peralatan kantor. Oke. Baik, mohon maaf kalau seandainya tulisannya jelek ya. Tapi ya secara umum seperti ini yang dikerjakan di uh, jurnal. Seperti ini caranya menjurnal. Ini semua adalah proses mencatat transaksi dalam bentuk jurnal. Oke, sepertinya kalau saya selanjutkan semuanya akan panjang banget durasinya. Sementara ini untuk pertemuan kali ini saya hanya terbatas mengajarkan kalian sampai ke tahap menjurnal. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi ke tahap-tahap berikutnya. Baik, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.